Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 6 subtema 2. Nah, muatannya yaitu matematika. Oke, hari ini kita akan belajar menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Kemudian belajar kesetaraan satuan berat. Kemudian mengukur berat benda dengan timbangan kue. Oke, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak dapat menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur suatu benda. Kemudian anak-anak juga dapat mengetahui kesetaraan satuan berat ketika saat menimbang suatu benda. Nah, yang pertama yaitu menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Nah, ada beberapa macam jenis timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Oke, ini ada beberapa jenis timbangan. Yang pertama yaitu timbangan kue. Nah, timbangan kue ini biasanya digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, dan aneka kacang-kacangan. Oke, yang kedua yaitu ada timbangan pasar. Timbangan pasar ini juga disebut dengan timbangan bebek. Nah, karena ada seperti bebek ya. Kemudian timbangan ini biasanya digunakan di warung atau toko kelontong untuk menimbang gula pasir, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Nah, timbangan ini juga dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue yang tadi, yang pertama. Oke, yang ketiga yaitu ada timbangan digital. Nah, timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya. Nilai pengukuran yang dihasilkan juga lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar yang tadi ya. Timbangan ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Nah, timbangan ini juga biasanya kalian temukan di swalayan seperti Superindo, seperti Giant. Mungkin anak-anak pernah ke Superindo atau pernah ke swalayan belanja sama mama sama papanya ya. Di situ ketika kalian membeli buah, nah sebelum kalian ke kasir, buahnya ditimbang dulu ya. Kemudian yang keempat ada timbangan duduk. Timbangan duduk ini memiliki bentuk terpisah antara tempat timbang dan penunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang beras atau hasil kebun lainnya dalam ukuran besar, yaitu hingga sampai 300 kg. Oke, selanjutnya kita belajar kesetaraan satuan berat. Nah, jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita itu yaitu timbangan pasar. Nah, hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat yang berbeda-beda. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada sebuah kantung. Nah, kantongnya ini diukur menggunakan timbangan pasar. Nah, ternyata menggunakan anak timbangannya yaitu 2 kg
dengan atau 2 anak timbangan 1 kilogramnya. Jadi mengukur berat 2 kilogram telur dapat menggunakan anak timbangan 2 kilogram atau 2 anak timbangan 1 kilogram. Ya, sama saja ya. 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 2 kilogram. Oke, selanjutnya kita akan mengukur berat benda dengan timbangan kue. Nah, jika menggunakan timbangan kue ini, hasil pengukuran itu dapat dilihat dari angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan. Sebagai contoh berikut, coba perhatikan ya. Seorang pedagang ini akan menimbang gula pasir hingga beratnya 250 kg. Cara yang pertama, pada proses penimbangan terlihat berat gula 300 gram. Nah, berat gula melebihi berat yang diinginkan ya. Tadi seorang pedagang ingin 250, ternyata gulanya saat ditimbang 300. Nah, jadi kita perlu mengurangi gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke angka 250 kilo atau 250 gram ya. Kemudian di sini ada cara yang kedua. Pada proses penimbangan terlihat berat gula ini 200. Padahal pedagang itu ingin menimbang beratnya 250. Nah, berat gulanya kan kurang ya dari berat yang diinginkan. Jadi kita perlu menambah gula sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk ke angka 250 gram. Oke ya, paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya untuk lebih memahami pengetahuannya anak-anak bisa mengerjakan latihan soal pada halaman 123. Di situ ada 4 soal. Nanti kalian kerjakan, bisa langsung di buku paket Bupena 2C. Di situ sudah ada tempat jawabannya ya. Kalian bisa langsung tulis jawabannya. Kemudian jangan lupa untuk difotokan lalu dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Oke ya. Oke, sampai sini pelajaran matematika untuk minggu ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.